Anda jangan pernah putus asa kalau mengalami kesulitan apa saja. Ayo kita tengok. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Mari kita masuki kajian Al-Hikam yang ke-25. Ini merupakan hikmah yang mengekspresikan atau membuka kunci-kunci sukses. Sukses yang dimaksud di sini adalah sukses yang hakiki, bukan sukses yang ilutif. Sukses yang ilutif itu bagaimana ya? Sukses kelihatannya secara lahiriah sukses, tetapi di dalamnya penuh dengan bencana. Seperti istidraj misalnya, ada seseorang usahanya sukses besar, nggak taunya di dalamnya penuh dengan cobaan dan bencana luar biasa. Ini namanya bukan sukses yang hakiki. Nah, apa kunci sukses yang hakiki? Ya, tentu saja ini adalah sukses kemudahan-kemudahan yang pernah ditempuh oleh para arifun, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. Seseorang tidak akan pernah berhenti pada satu, artinya mengalami kesulitan, berhenti ini tidak akan Anda mendapatkan kesulitan atau apa saja ya yang membuat Anda terhenti. Terhenti bisa karena gagal, karena putus asa, karena kecewa, dan seterusnya. Anta talibuhu bi rabbik, manakala Anda meraihnya bersama Tuhanmu. Ini adalah satu bentuk apresiasi kita. Bagaimana Allah yang menyertai kita kapan dan di mana saja. Kenapa seseorang seringkali melakukan upaya, usaha, berjuang, mujahadah, istihad dengan dirinya sendiri tanpa menyertakan Tuhan? Inilah yang membuat seseorang menjadi gagal. Berhenti sebenarnya walaupun kelihatannya berhasil kelihatannya. Nah, coba ini Islam ini membangun peradaban ini, membangun satu cita-cita, membangun satu sukses besar, itu harus bersama Allah. Tanpa bersama Allah sesungguhnya sudah gagal. Walaupun kelihatannya keberhasilan ada di depan mata Anda. Nah, ini bisa mengerikan sekali. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Tidak ada yang mudah. Artinya semuanya menjadi serba sulit. Kalau sudah serba sulit namanya itu sesungguhnya gagal. Talibuhu binafsik, manakala Anda meraihnya dengan dirimu sendiri tanpa Allah. Ya, orang merasa mampu, merasa bisa, merasa hebat, merasa itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai satu klaim yang layak baginya misalnya, pasti akan sulit. Maka ada satu hadis ini yang kelak dimaknai oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan sangat cemerlang. Hadis itu berbunyi basyiru wala tunaffiru, yang arti tekstualnya itu artinya berilah kabar gembira dan janganlah Anda membuat orang malah lari dari Anda. Yassiru wala tu'assiru, bikinlah mudah dan janganlah Anda membuat sesuatu itu menjadi sulit.
Nah, makna tasawuf atas hadis ini gimana? Basyiru, berilah kabar gembira. Apakah kabar gembira itu? Kabar gembira adalah Allah itu sendiri. Kebersamaan Anda mengajak orang lain untuk bersama Allah, itu namanya kabar gembira. Kabar yang membuat orang terusir dari diri Anda, dari sisi Anda, apa? Ketika Anda menyampaikan sesuatu, mengajak sesuatu, tetapi kepada makhluk, kepada selain Allah. Itu artinya Anda sedang terlempar dari Tuhan. Dan mengajak orang lari dari Tuhan. Yassiru, berilah jalan yang mudah. Apa jalan yang mudah? Allah itu sendiri. Wala tu'asiru, janganlah engkau memberi jalan yang sulit. Jalan yang sulit apa? Selain Allah. Jadi segala persoalan di dunia ini muncul itu karena pasti dari selain Allah. Kalau Allah itu penuh menggembirakan, membahagiakan, mudah. Tapi selain Allah adalah sumber segala kesulitan. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam satu ayat, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah mencukupi. Artinya apa? Ketika orang meraih sesuatu, para arifun ini, ahli ma'rifat, ketika ingin meraih sesuatu, hatinya penuh berserah diri kepada Allah. Jadi menjadi mudah kemudian jalan yang dia tempuh. Nah, Rasulullah juga mengingatkan dalam satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, la tatlubil imarah. Janganlah Anda mencari, ya, berusaha mencari kepemimpinan. Fa innaka in talabtaha wukilta ilaiha. Kalau Anda memang berambisi mencari kepemimpinan, ya, imarah itu, maka beban-bebannya akan dipasrahkan, diserahkan, dibebankan kepada Anda oleh Allah. Allah nggak mau ikut campur. Wah, ini bahaya, pasti bahaya. Dan faman wa in atatka min ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Kalau Anda diminta oleh banyak, oleh rakyat, oleh umat untuk memimpin, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan menolong, Anda akan ditolong oleh Allah dalam menjalankan roda kepemimpinan Anda. Ini maksudnya apa? Orang yang diminta itu artinya dia melakukannya bersama Allah, bersama pertolongan Allah. Tapi kalau orang berambisi, dia akan mengalami kesulitan. Karena apa? Dia merasa hebat dan Tuhan disingkirkan begitu saja. Saya kira ini etika, adab yang begitu luhur di dalam Islam dalam soal pemimpin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tanda-tanda orang itu meraih sesuatu dengan dirinya, dengan upayanya, itu apa? Al-hirs, ambisius, ambisi, sangat berambisi. Itu biasanya banyak kendalanya. Karena apa? Hatinya sedang tidak bersama Allah. Nanti ketika sukses, dia bilang, oh ini atas prestasiku, ini usahaku, ini karena latar belakangku yang begini, ilmuku, pengalamanku, dan seterusnya. Tapi begitu gagal, dia bilang, oh ini takdir Tuhan, katanya. Nah, ini narsis, namanya narsis, ya, narsis. Maka sementara alamatut thalab billah, tanda-tanda orang itu meraih bersama Allah, hatinya kosong, sunyi dari ambisi duniawi, dipuji,
nama besar apalagi, nggak ada itu. Zuhud di sini hanya ada Allah yang ada di dalam hatinya. Nah, ini mengingatkan kepada kita semuanya. Maka di dalam sebuah proses itu ada dua. Proses yang dari diri Anda tetapi lillah, hanya untuk Allah. Itu berarti Anda memang tetap akan diberi pahala oleh Allah. Itu ikhlas, itu disebut ikhlas juga sudah, karena ada lillahnya. Tetapi yang billah, yang bersama Allah bagaimana? Dia bukan pahala yang dia dapat, tetapi qurbah, sebuah intimate, kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Itu berarti Anda meraih cintanya. Nah, maka orang yang billah, dia bisa memasuki sebuah tirai dan dia bisa bermusyahadah kepada Allah. Tetapi kalau orang yang masih lillah, dia sebenarnya masih terhijab karena dia yang ada di hadapan dia adalah sejumlah pahala demi pahala. Maka billah, billah inilah menggambarkan bahwa Anda jangan pernah putus asa kalau mengalami kesulitan apa saja. Ayo kita tengok, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya di dalam diri kita, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali bersama Allah. Maka bersama Allah lah dalam menjalankan segalanya. Wudu, ayo billah, bersama Allah aku wudu, bersama Allah aku sholat, bersama Allah aku bekerja, bersama Allah aku mengerjakan aktivitas dan seterusnya. Allah akan membuka kemudahan segalanya. Maka ini dilanjut hikmah yang ke-26, min alamatin nujahi fin nihayat ar-ruju' ilallah fil bidayah. Nah, ini masih ada rangkaian soalnya. Tanda-tanda orang itu sukses enggak ya aku ini? Adalah apabila di akhir goal di sana adalah sukses, tandanya adalah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Sejak awal seseorang sudah kembali kepada Allah. Dari awal, ya Allah, ini semua darimu dan bersamamu, dan ini menuju kepadamu. Tetapi kalau orang menuju kepada Tuhan bersama dirinya, itu akan mengalami satu kesulitan luar biasa. Kalau tanpa pertolongan Allah, dia nggak bakal nyampe kepada Allah, tidak bakal wusul kepada Allah. Maka Rasulullah mengajari kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fahuwa aqta, atau ada lagi fahuwa azzam. Segala sesuatu yang dimulai tanpa bersama nama Allah, menyebut Allah, menyadari hadirnya Allah, maka sesungguhnya gagal. Sesungguhnya sudah gagal, walaupun kelihatannya berhasil. Nah, ini ar-ruju' ilallah fil bidayah. Sejak awal memang sudah harus kembali kepada Allah dalam proses perjalanan ini. Karena apa? Ini akan terus-menerus melindungi hati kita. Karena ketika seseorang itu mau meraih sukses, muncul hawa nafsu luar biasa. Wah, nanti kalau saya dapat 2, beres. Enggak, taunya pengen 3. Dapat 3, pengen 4. Dia sudah lupa ada Allah di situ. Dia ingin memenuhi selera-seleranya. Dan itu yang membuat hidup Anda menjadi berat. Loh, apakah seseorang nggak boleh punya cita-cita? Oh, harus setinggi-tingginya punya cita-cita. Tapi berambisi itu berarti seseorang ingin meraih cita-cita itu bersama dirinya sendiri, bukan bersama Allah. Ini ya. Jadi maksudnya apa?
seluruh hasrat kehendak Anda nantinya akan berserasi, berselaras dengan kehendak-kehendak Allah. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ya segalanya kun fayakun. Ya, kun fayakun. Kun fayakun itu bukan kemudian kita merasa bisa mengatur Allah. Wah, sekarang Tuhan aku bisa kun fayakun, apa mauku deh sekarang. Nah, itu namanya mau Anda, bukan maunya Allah. Nah, hati-hati ya. Maka seluruh ini harus dibalik kemudian. Seluruh upaya yang ada di dalam diri kita adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita ini. Ya, kewajiban-kewajiban kita ini. Nah, memenuhi kewajiban ini haruslah bersama Allah. Agar apa? Anda akan terus-menerus merasakan hadirnya Allah. Dan sangat indah sekali nanti dalam proses kehidupan ini. Maka ini kunci sukses sebenarnya ya. Semua orang diberi sukses yang sesungguhnya kalau seseorang menyadari. Nah, untuk menyadari itu semua, kita lihat diri kita. Kenapa? Diri kita ini serba butuh fakir. Bagaimana sang fakir yang tidak tahu namanya fakir, dia butuh, bahkan dia sendiri tidak mampu menghitung, melihat kebutuhannya. Dia butuh kepada yang maha mencukupi. Tentu saja yang bisa memenuhi kefakiran kita untuk menjadi cukup ya Allah itu sendiri. Cukuplah bersamamu Allah, karena cita-citaku adalah Engkau. Yang kedua, kita ini adalah zalil, memiliki sifat zullah, hina dina. Coba kalau kita lihat diri kita penuh dengan kehinaan. Penuh dengan kehinaan. Mari kita belajar kepada Rasulullah SAW. Ketika perang Badar, kunci sukses perang Badar adalah seperti di dalam Al-Quran disebutkan, wa antum adillah. Ketika itu kalian semua, Nabi dan seluruh sahabat merasa hina dina di depan Allah. Coba kita asesmen, apakah orang seluruh dunia ini berapa persen sebenarnya ketika sedang meraih satu perjuangan, dia hatinya tetap hina dina di depan Allah. Ketiga, manusia ini lemah, dhaif. Ya, jangan merasa kuat, jangan merasa memiliki kekuatan. Kita ini lemah. Fisik, hati, pikiran lemah. Akal lemah. Maka Allah yang maha kuat, ya itu yang kita harus karena itu bersama Allah lah. Bersama Allah kita. Terakhir kita ini adalah al-ajiz, tidak memiliki kompetensi alias tidak berdaya sebenarnya. Yang memiliki sifat kudrah, kemampuan, maha bisa, maha kuasa itu hanya Allah. Maka dengan maha kuasanya kita menjalankan apapun. Ya, biar apa? Biar Anda ketika beraktivitas tidak stres. Orang stres itu karena sedang merasa mampu, merasa bisa, akhirnya ada kendala, stres dia. Karena apa? Karena Allah tidak ada di dalam hatimu ketika itu. Jadi ini, maka man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh, siapa yang cemerlang awalnya. Artinya cemerlang itu apa? Bersama Allah itu yang disebut cemerlang. Asyraqat nihayatuh, akan akhirnya juga cemerlang. Akhirnya akan sukses, wusul, nyambung, connecting dengan Allah, kurbah. Ini. Jadi inilah yang dimaksud di dalam satu ayat ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku melalui pintu masuk yang benar.
pintu masuk yang benar itu apa? Bersamamu Allah. Wa akhrijni mukhrajasik. Keluarkanlah aku melalui pintu keluar yang benar. Pintu keluar yang benar adalah pintu keluar yang bersamamu dan menuju kepadamu. Baik, saya kira begitu hikmah 25 hingga 27 ini akan membreakdown seluruh perjalanan rohani Anda dan rohani kita semuanya. Semoga Allah terus-menerus melindungi kita dan mencerahi hati kita, mentapkan, mengkokohkan iman kita, dan menyelamatkan hati kita benar-benar menjadi qalbun salim. Yang disebut qalbun salim itu adalah hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari segala hal selain Allah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.